dan melihat langsung tempat lahirnya Nabi Isa, saya udah janji tadi mau ngebahas masalah perbedaan. Orang Yahudi sampai kapanpun mereka meyakini bahwa Isa ini adalah hasil zina. Nauzubillah. Hasil zina siapa? Tentunya adalah Siti Maryam. Siti Maryam perawan, virgin, tidak punya suami. Itulah keyakinan dari orang-orang Yahudi. Orang Kristen meyakini bahwa Nabi Isa adalah seseorang yang pada akhirnya disalib. Beda dengan kita orang Islam. Orang Islam meyakini bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa. Itu sedikit perbedaan. Yuk kita masuk dulu. Tempat pintu masuknya memang agak kecil, dibikin lebih rendah agar ketika kita masuk kita menunduk. Nah, menunduk itulah tanda penghormatan kepada Nabi Isa karena kita akan masuk ke tempat lahir beliau. Saya seperti terbawa ke berpuluh-puluh tahun silam. Bangunannya dibiarkan asli, walaupun ada beberapa sedikit pemugaran agar terlihat rapi. Gereja ini setiap hari dipenuhi oleh para wisatawan, baik dari dalam Israel sendiri ataupun dari luar negeri. Tetapi kebanyakan sih dari luar negeri. Pemeluk agama Kristiani di Israel ini merupakan minoritas, seperti Muslim yang ada di Israel ini juga. Pilar-pilar yang banyak dibangun untuk menopang kokohnya atap gereja. Nah, yang harus kita pelajari dari tempat ini bukan permasalahan ini tempat ibadahnya orang Kristen, umat Kristiani, bukan itu. Kita dengan orang Kristen kan sama pemahamannya masalah kelahiran Isa Al-Masih nih. Nah, disinilah tempat lahir beliau. Tapi sebelum kita lihat langsung, di sini ada lantai. Kok ada dua lantai? Lantai yang paling bawah dengan lantai yang atas. Saya coba jelasin. Lantai yang bawah ini adalah lantai asli yang dibuat saat gereja ini dibangun. Gereja ini dibangun 400 tahun setelah kelahiran Isa Al-Masih. 400 tahun. Nah, inilah nih lantai bawahnya. Ini masih asli. Nah, di tahun 800 setelah kelahiran Isa Al-Masih terjadi zilzal atau gempa bumi. Atap runtuh ke bawah semua. Semua lantai tertutup. Nah, ketika diangkat reruntuhan itu, tersisalah lantai yang ini. Kemudian dibangun lantai yang kedua agar lantai yang bawah tetap terlindungi. Buktinya sekarang masih bisa kelihatan ornamen aslinya. Yang kita bahas di sini tidak lain adalah kisah seorang Nabi Isa. Bukan ini masalah gereja, ini masalah tempat ibadah umat Kristiani. Ingat, negeri para nabi. أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد. Di sini kita bisa melihat banyak umat Kristiani yang sedang melakukan perjalanan spiritual di tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nah, sekarang kita coba untuk masuk ke bagian dalam di mana dipercaya Nabi Isa alaihissalam dilahirkan.
Saat saya datang ke sini, kebetulan sekali saya bertemu dengan rombongan orang Indonesia yang juga sedang berziarah. Ya, tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihissalam. Di sini kita bisa melihat banyak umat Kristiani yang sedang melakukan perjalanan spiritual di tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Sebenarnya bagaimana sih kisah Nabi Isa alaihissalam? Dulu ada pasangan suami istri Imran bin Ma'san dan istrinya Hanna yang sangat mendambakan seorang anak. Mereka bernazar apabila Allah memberikan anak, mereka akan menyedekahkan anak mereka ke Baitul Maqdis. Akhirnya lahirlah Maryam. Dan sesuai janjinya, Maryam diserahkan kepada Nabi Zakaria yang merupakan paman dari ibu Maryam dan mengabdi di Baitul Maqdis. Pada suatu ketika, malaikat Jibril mendatangi Maryam dan mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan seorang anak laki-laki yang suci dan lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membenahi umat Bani Israel. Ada beberapa mukjizat yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Salah satunya adalah kitab Injil, kitab penyempurna dari kitab sebelumnya, yaitu Taurat. Semoga kisah Nabi Isa alaihissalam ini dan kisah-kisah Nabi lainnya membawa kita menjadi orang yang lebih baik dan baik lagi.